Here in nature, plants and animals interact all the time, but it can be a lot more complicated than just one thing eating another. These relationships between two different organisms can be examples of what we call symbiosis. Symbiosis can be defined as any kind of a close, long-term biological interaction between two different organisms. These interactions can be mutualistic, commensalistic, or parasitic. Today, we're going to explore the amazing world of mutualism. In mutualism, two organisms are in a relationship in which both members benefit. A classic example of this is the relationship between plants and pollinators. It's basically a win-win situation. Pollinators, like bees and butterflies, fly from flower to flower, feasting on nectar. In the meantime, the pollen that sticks to their bodies transfers from one flower to the next. The pollinated flowers are now able to develop into fruits. The insects get food, and the plants get pollinated. Like I said, a win-win situation. In Central America, the bullhorn acacia tree has large thorns that are hollow. A species of ant from the genus Pseudomyrmex has taken up residence within the thorns, boring holes near the top of each thorn and raising broods of young inside. These acacia ants provide a valuable service by chasing away herbivores that would eat the leaves of the acacia, such as this leafcutter ant, which has fallen from a tree higher up. The acacia ants attack the leafcutter until it drops off. This service of pest elimination is so valuable that not only does the tree provide its thorns as little apartments, but it also produces tiny packets of ant food called Beltian bodies. You help me, I help you. That's mutualism. In South Florida, the corky stem passion vine is protected by a nasty little ant about 1/20th of an inch long called Wasmannia, the little fire ant. The ants are attracted to the plant, which not only provides nectar in its flowers, but from small nectaries on the stems of the vine as well. These little pots are filled with a nutritious liquid for the ants. The zebra longwing is one of 3 species of butterflies that lay their eggs exclusively on passion vines. The larvae, from the time they hatch, feed voraciously on the plant. Here's where Wasmannia comes in. In some cases, Wasmannia munches into the tiny butterfly eggs, killing them in the process. At other times, the ants merely check on the eggs as if they have other plans later on. Savagely, the ants stab into the tender larvae just as they're hatching and inject venom into them. The ants get food. The plant gets protection from herbivores. That's mutualism. We find mutualism as well under the sea. The polyps of corals have green algal cells called zooxanthellae living within their tissues. The algal cells provide sugars which they make through photosynthesis, something the polyps can't do. The polyps, in turn, provide a protected place to live, an animal and a plant, benefiting each other in a close relationship. You might say that mutualism is like any good human relationship. If we get along and help each other out, life is good. If you thought mutualism was interesting, check out our other videos on parasitism and commensalism. Seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sehingga tidak mungkin satupun makhluk hidup dapat hidup tanpa bergantung dengan makhluk yang lain. Hubungan atau pola interaksi antara makhluk hidup ini ada yang dinamakan simbiosis. Para ilmuwan telah mengelompokkan 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Pada video kali ini, kita khusus membahas simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis atau hubungan antara 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Berikut ini merupakan 10 contoh simbiosis mutualisme yang terjadi di antara makhluk hidup yang ada di bumi.
Tetapi sebelum itu, mohon terlebih dahulu tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Anemon dan ikan badut. Terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut mendapatkan keuntungan karena anemon laut akan memberikan perlindungan untuknya dari serangan predator seperti serangan ikan kupu-kupu. Anemon laut memiliki tentakel yang berbisa dan dapat menyengat ikan lain yang mengenainya. Tetapi pengecualian untuk ikan badut karena ia punya mekanisme tersendiri untuk terhindar dari sengatan anemon laut. Selain itu, ikan badut juga mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang nyaman untuk membesarkan anak-anaknya. Sedangkan anemon laut mendapatkan keuntungan karena ikan badut akan melindungi anemon laut dari parasit berbahaya yang melekat pada tentakel anemon laut dan membersihkan anemon laut dari kotoran. Semut dan kutu daun. Semut dan kutu daun merupakan hal yang sangat menyebalkan untuk para petani karena dapat merusak tanaman budidayanya. Tetapi di balik itu, ternyata antara semut dan kutu daun terdapat simbiosis mutualisme. Oleh karenanya, jika terdapat kutu daun, biasanya di sana juga terdapat sekumpulan semut. Beberapa spesies semut dijuluki sebagai petani kutu daun. Semut pekerja akan menggunakan antena mereka untuk membuat peternakan kutu daun agar menghasilkan embun madu yang akan dinikmati oleh semut. Pada saat proses pemerahan akan dihasilkan cairan kaya zat gula yang sangat berguna untuk sebuah koloni semut. Sedangkan kutu daun akan mendapatkan keuntungan karena semut akan mengatur proses pembibitan kutu daun muda dan membawa kutu daun dewasa kepada rumput yang segar. Semut juga akan melindungi kawanan kutu daun tersebut dari serangan para predator. Rayap dan flagellata. Tahukah kamu mengapa rayap dapat mencerna kayu yang keras? Apa karena gigi mereka kuat? Tidak demikian. Jawaban yang lebih tepat adalah karena rayap bersimbiosis dengan mikroorganisme flagellata. Simbiosis ini tergolong simbiosis mutualisme karena menguntungkan kedua belah pihak. Flagellata yang terdapat di dalam perut rayap dapat mengeluarkan enzim selulase yang membantu rayap mencerna kayu. Hal ini dikarenakan enzim selulase dapat membuat partikel kayu yang keras menjadi lebih lunak. Sedangkan flagellata tersebut mendapatkan keuntungan tinggal di dalam perut rayap dan mendapatkan makanan di sana. Semut rangrang dan tumbuhan. Mungkin bagi kita keberadaan semut rangrang ini sangat mengganggu karena membuat kita kesulitan mengambil buah dari pohon yang diinginkan. Namun, keberadaan semut ini ternyata sangat menguntungkan bagi tumbuh-tumbuhan tersebut. Hal ini dikarenakan semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Semut rangrang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan. Sehingga ketika terdapat hama yang menyerang tumbuhan tersebut, artinya hama itu juga menyerang sarang semut rangrang. Serangga kecil ini tidak akan tinggal diam sehingga dia akan menyerang kembali hama yang menyerang tumbuhan itu. Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu pada umumnya menyukai memakan sari manis atau nektar pada bunga. Sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadi proses penyerbukan pada bunga. Burung pelatuk dan semut. Burung pelatuk akan membuat sarang dan bertelur pada sebuah pohon yang ditinggali semut. Burung pelatuk akan mendapatkan keuntungan karena semut akan melindungi telur-telurnya.
Sedangkan semut mendapat manfaat karena mendapat perlindungan dari predator yang akan menyerang semut. Kerbau dan burung jalak. Burung jalak biasanya hinggap pada tubuh kerbau dan mendapatkan makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau. Sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu pada tubuhnya menjadi berkurang atau bahkan mungkin menghilang. Tanaman polongan dan bakteri. Bakteri Rhizobium adalah bakteri yang berfungsi menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen yang terdapat dalam udara bebas, sehingga tanaman polong-polongan akan menjadi lebih subur. Selain mengikat nitrogen, Rhizobium dapat menjaga agar pH tanah tetap stabil, suhu tanah terjaga dengan baik, dan mencegah erosi tanah. Sedangkan bakteri Rhizobium akan mendapatkan makanan dari tanaman polong-polongan. Lebah dan bunga. Sama seperti kupu-kupu, lebah juga biasanya hinggap pada bunga karena ingin memperoleh madu atau nektar sebagai makanannya. Keberadaan lebah ini dapat membuat proses penyerbukan pada bunga bisa berlangsung dengan mudah, sehingga bunga diuntungkan dengan kehadiran lebah yang hinggap pada dirinya. Bunga Rafflesia dan lalat. Hubungan bunga Rafflesia dan lalat juga saling menguntungkan. Lalat akan membantu bunga Rafflesia arnoldi untuk melakukan penyerbukan, sedangkan lalat akan mendapatkan sari manis dari bunga Rafflesia arnoldi tersebut. Demikianlah 10 contoh simbiosis mutualisme pada makhluk hidup. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.